Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Silahuddin, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Semarang. Di video kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah wasyukurillah ala nami'illah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Muntamah SPD. Marilah, dan juga tidak lupa teman-temanku, Bapak Ibu guru yang hebat, mari pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya pada siang hari ini saya bisa memaparkan diseminasi tentang budaya positif di STEMSA tercinta kita. Selanjutnya, yang pertama kami minta mohon sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Muntamah SPD. Kepada Ibu Muntamah, waktu dalam tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Umi Rosdiana Empar, Kepala SMK Negeri 1 Semarang, yang kami hormati Bapak Ibu guru, dan yang kami banggakan Ibu Bapak guru penggerak yang pada hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk sama-sama berkumpul di aula sekolah kita tercinta ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif oleh guru penggerak. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di aula ini. Mohon untuk berkenan menyimak dan juga mencermati apa yang akan disampaikan oleh guru penggerak dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif. Karena apa? Bahwa guru penggerak adalah menjadi salah satu penggerak atau jadi lokomotifnya sekolah, sehingga nanti dapat menggerakkan budaya positif yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Semarang. Dan harapan kami, harapan sekolah, bahwa budaya positif yang telah dilakukan oleh guru penggerak ini dapat diikuti oleh Bapak Ibu guru sekalian. Dan harapan terakhir, outputnya adalah nanti untuk kebaikan murid-murid kita, siswa-siswi kita di SMK Negeri 1 Semarang. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi diseminasi budaya positif oleh guru penggerak saya nyatakan dibuka. Dan harapannya tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru penggerak, dan tentunya dengan harapan semoga Allah merestui, memberikan rahmat untuk kemajuan sekolah kita tercinta, dan budaya positif ini betul-betul terpatri untuk siswa-siswi kita di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Muntamah yang telah memberikan sambutan. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita bertambah semangat untuk memaparkan atau melaksanakan diseminasi budaya positif. Baik Ibu dan Bapak guru hebat, ya, sebelum kita mulai ada biar tambah semangat, ya, kita menggerakkan tangan dulu mengikuti video yang ada, ya. Yang itu, ya, kita coba dulu, ya. Ini video untuk semangat kita, ya. Segera
Wah, seger. Nunggu aja. Suaranya mas, suara. Minum pintu aja deh, Mas. Ini gerakan tangan kita biar tangan kita itu tetap bergerak, tetap sehat gitu ya. Wah ini mama. Sambil duduk bisa. Oh boleh, itu ada nanti ya. Oh ya kita semangat gitu ya. Aduh, di. Aduh. Mohon maaf ini loadingnya ini ya. Internetnya ini. Oke, sambil menunggu itu ya kita ada lagi ya tentang tepuk tangan ya, tepuk 1, 2, 3 gitu ya. Kalau tepuk 1 nanti ke kanan, tepuk 1 ke kiri ya, tepuk ketiga ke atas ya, tepuk 4 ya, kanan 2 kali, kiri 2 kali, kemudian tepuk ke-5 kanan 2 kali, kiri 2 kali, terus atas ya. Sambil menunggu mas ya. Yuk kita mulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, kanan kiri ya. Ya. Tepuk 3, nah, kanan kiri atas ya. Ulangi, belum ini belum kompak ini, belum ada apa connect ya. Oke mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, tepuk 2 kali, tepuk 5. Wah, kok 2 semua ini ya. Udah ini berarti akibat lelah. Tadi sudah ada cemilan sedikit ya untuk mengganjel panjenengan ya. Ganjel pantai. Atau ganjel ya. Di menunggu menggerak-gerakkan tangan juga ini. Oke ya, tentang budaya positif ya, sebelum kita nanti ice breaking gitu ya, bahwa ini menjadi sebuah kegelisahan di masing-masing sekolah gitu ya. Dari dulu sampai sekarang ya, itu pasti terjadi gitu ya, tentang apa penyelewengan atau gitu ya. Ya ini monggo diikuti. Udah. Berdiri Pak. Sambil duduk ini. Langsung. Sambil duduk aja. Tambah semangat ya.
kasih luar biasa Pak Jenengan semua itu ya. Oke, terima kasih setelah menggerak-gerakkan tangan ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih ya. Setelah menggerak-gerakkan tangan, saya kira bisa lebih fresh untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat itu ya. Saya akan menyampaikan tentang proses budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Tapi sebelum itu ada beberapa konsep tentang budaya positif gitu ya. Sebenarnya budaya positif itu apa ya? Mungkin ada yang bisa menyampaikan ya. Bu Eko, Bu Nurani. Budaya positif itu apa sih? Nah, ini. Budaya itu apa ya? Perilaku tindakan positif yang baik. Budaya positif tindakan yang baik. Perilaku tindakan yang baik. Wah, luar biasa ya. Oke, tepuk tangan buat Bu Eko ya. Tapi di kami mungkin ada untuk tepuk tambahan ya. Selain dari untuk memberikan apresiasi terhadap Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu hebat yang ada di sini ya. Selain tepuk wow, ini ada tepuk salut gitu ya. Ini ya. Hampir sama seperti tepuk wow ya. Ya. Salut, salut, salut. Nah, nanti seperti itu ya. Nah, nanti kita variasi ya. Selain tepuk wow juga tepuk salut ya. Oke, kita praktekkan ya untuk apresiasi terhadap Ibu Nur Aini ya. Tepuk salut ya. Ayo. Oke, 1 2 3. Salut. 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 Oke, terima kasih ya. Oke, terhadap apa itu tentang budaya positif ya. Artinya sebuah perilaku yang sudah ada zaman dulu kemudian diwariskan terhadap sekarang, tapi yang bernilai positif. Ini banyak yang apa itu dilanggar oleh anak-anak kita, sehingga budaya positif ini tetap digaungkan kita agar suasana sekolah kita ini benar-benar nyaman, aman, dan juga menyenangkan. Nah, clue-nya dari pemikiran atau filosofi pemikiran Kahadi bahwa pendidikan harus menuntun anak biar anak itu tetap nanti mencapai keselamatan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Nah, semua itu diawali dengan budaya positif. The next. Ya. Nah, ini konsep inti budaya positif adalah yang pertama adalah perubahan paradigma baru, yang lama menjadi yang baru. Kemudian ada konsep disiplin positif, kemudian ada dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dulu, kemudian ada motivasi perilaku manusia, dan ada posisi kontrol guru, dan juga ada keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, the next, apa itu perubahan paradigma? The next. Ini ya, kembali ke pembelajaran ya. Perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu sering didengung-dengungkan. Apakah siswa kita itu sudah melenceng dari garis itu? Apa kita sendiri yang melenceng gitu ya? Maksudnya seperti itu. Dan nanti kita next ya, the next ke depannya ya. Bukan melenceng jauh, tapi the rule-nya nanti ada beberapa ya. Ini ada clue-nya adalah berdiferensiasi. Mungkin ada yang tahu, Pak Rudi ya, berdiferensiasi itu. Kalau menurut saya penting, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu dalam kegiatan pembelajaran kita
hubungan metode pembelajaran secara berbeda dari masing-masing. Ya, luar biasa ya. Tepuk tangan buat Pak Rudi ya. Kasih tepuk salut ya. Nah, oke. Tepuk salut. 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 Salut, terima kasih, luar biasa ya. Itu berdiferensiasi. Sebenarnya zaman dulu kita sudah ya, cuma kan bahasanya sekarang diferensiasi ya. Dari zaman dulu cuma proses perlakuan terhadap siswa itu agak dibilang kejam gitu ya. Ada hukuman terus, tidak ada istilahnya nanti restitusi atau apa itu sebagai teman atau pemantau. Ya, ini biasanya kalau dulu itu hukuman terus gitu ya. Mungkin ini dirubah oleh KHD dalam proses pembelajarannya harus menuntun anak dengan kesadaran bahwa anak ini punya potensi yang luar biasa yang harus dikembangkan atau dibimbing oleh para pendidik seperti kita semua gitu ya. Dan nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Ini kalau dulu istilahnya adalah guru itu mengontrol murid. Pokoknya kowe kudu manut aku, ra manut pindah. Itu model zaman dulu ya. Tapi sekarang harus bisa mengajak siswa untuk berkolaborasi. Kemudian juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya tidak kita harus dirubah seperti itu. Ya, kita tidak boleh melakukan menjudgment siswa kita itu merasa bersalah. Ya, nak kamu sering bolos itu kenapa? Gitu ya. Kamu sering merokok misalnya seperti itu. Kamu sering apa itu ada bahkan mengedarkan narkoba itu seperti itu. Kemudian nilai selanjutnya adalah miskonsepsi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya, itu tidak boleh gitu ya. Jadi kita sama-sama saling menghormati untuk satu sama yang lain. Kemudian yang miskonsepsi selanjutnya adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya ini ya. The next jelas. Kemudian ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Nah ini ya. Apakah seperti itu di dalam kita membahas tentang budaya positif? Nah ini penjelasannya. Di samping ada penerapan budaya positif juga ada aturannya ya. Ada aturan atau konsekuensi. Tetapi ada komunikasi dua arah, tidak hanya satu arah gitu ya. Kamu harus mengganti ini misalkan. Kamu merusak ya, harus mengganti dengan yang lain. Merusak kaca harus mengganti dengan ganti ban misalnya seperti itu udah relevan ya. Dalam kehidupan masyarakat ya, selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota ya, oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Maksudnya seperti itu ya, aturan yang sesuai dengan budaya positif. The next mas, untuk miskonsepsi selanjutnya ya, dengan membuat keyakinan kelas ya, dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut atau tidak ada konsekuensi atau tidak ada refleksi gitu ya. Jadi salah. Berarti di sini kesadaran hadir dari dalam diri atau internal. Sementara hukuman, penghargaan, memberikan hadiah ya, dalam bentuk barang atau ya, sesuatu ya, atau status nih, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh ya, komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi
dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau refleksi setiap saat. Kemudian ini penjelasannya adalah terkait dengan keyakinan kelas. Langkah-langkah dalam menghadirkan studi ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. The next lah. Ya, ini ya contoh perubahan paradigma stimulus respon atau aksi reaksi ini ya, atau aksi reaksi dari sebuah budaya atau disiplin gitu ya. Ini stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol ya bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Antara Pak Rudi dengan Bu Rini ya, itu pasti berbeda. Sisi ke kantin, yang satu ke koperasi, nah, seperti itu. Karena menahan rasa lapar ya, beda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda ya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon mengatakan ya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa memaksa ya. Kemudian saya di stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan ya, gagal. Kemudian di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pilihannya alternatifnya banyak sekali. Yang penting keluar kesadaran dari dalam diri orang tersebut, tidak ada paksaan. Kemudian di stimulus respon itu model berpikir menang kalah gitu ya. Aku sing menang apa sing kalah gitu ya. Bahwa sebaliknya. Kalau di teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Solusinya untuk kebahagiaan bersama ya. Next. Ya ini ya, masuk pada disiplin positif ya. Apa itu disiplin positif gitu ya? Ya mungkin Pak Bu Mercy Mary. Ya. 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 Secara umum taat atau patuh. Ini ada yang lain, Bu Wati? Nah, sebelahnya. Disiplin adalah sesuatu tindakan melakukan tindakan sesuai dengan aturan. Ya. Melakukan tindakan sesuai dengan aturan. Itu pengertiannya. Ini pengertian dari The Next Mas, dari bahasa Latin ya. Ini disiplin adalah disiplina ya, yang artinya belajar ya. Jadi belajar tentang diri kita untuk melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu yang tentunya di sini adalah positif ya. Kita masih terus belajar. Tidak mungkin hari ini itu sama dengan besok ya. Jadi proses intinya ada belajar sepanjang hayat gitu ya. Nah ini akhlak atau perilaku ini ya. Kemudian disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini gitu ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan ya, kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah ini ya disiplin positif ya. Besok kamu berangkat gasi, nanti tak kasih nilai yang bagus, itu sama dengan reward atau penghargaan. Kemudian sebagai pendidik tujuannya adalah kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal ya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini harus ke arah yang lebih baik. Dan mungkin stagnan ya, stagnan atau malah terjadi kemunduran. Itu berarti penerapan atau perilaku disiplin positifnya masih dipertanyakan. The next Mas. Nah.
Nah ini saya minta panjenengan semua ya untuk menuliskan tentang disiplin positif yang terjadi pada siswa-siswa di STEPSA kita, yang tentunya baik itu yang sekarang maupun yang itu menjadi idaman kita ke depan ya. Bapak Ibu bisa di skinot ya, bisa langsung ditempel di situ. Monggo di sekolah atau di kelas ya, bisa langsung ditempelkan di whiteboard yang tersedia di depan sini ya. Izin menempel. Ya, terima kasih Bu Mary. Ya. Luar biasa cepat sekali ini ya. Jadi selalu bersinggungan dengan anak-anak, jadi tahu disiplin positif yang dilakukan anak-anak ya. Langsung 3 ya. Nah ini satu-satu aja, satu stinat ya. Ya ini ada beberapa banyak sekali itu ya. Dari disiplin positif yang dijalankan oleh siswa kita yang ada di yang terjadi di sekolah kita ya. Ini jalan jalur hijau. Nah, ini jalan jalur hijau di kita ini banyak jalur hijau ya. Penerapannya harus itu ya, harus tertib dan teratur. Kemudian di sini ada memulai pelajaran tepat waktu, ya. Kemudian senyum, ya, senyum, sapa, salam, ya ini. Kemudian ada berangkat tepat waktu sama, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas sesuai arahan. Ini ada yang mengerjakan tugas tidak sesuai arahan ya. Ada ya anak-anak itu ya, anak SMK seperti itu ya. Ya mengerjakan tugas dikumpulke jebule ya, ternyata tidak sesuai arahan ya. Ini membawa sampah sama disiplin di STEPSA. Bagi siswa yang laki-laki memakai sepatu PDH ya. Kalau yang perempuan pakai sepatu Paskibra ya, sama itu ya. Pintu gerbang ditutup pukul 6:59 menggunakan kaos kaki hitam. Datang tepat waktu menggunakan sepatu hitam. Datang tepat waktu melakukan tugas tepat waktu. Nah ini sebuah disiplin yang kita idam-idamkan secara kontinu diterapkan di sekolah kita, baik itu diri kita sendiri sebagai pendidik, terutama bagi siswa ya, bagi siswa agar sekolah kita terlihat rapi, teratur ya. Nah ini ya nilai-nilai, kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan ya. Dan nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai-nilai kebajikan yang sering digaungkan oleh Kemendikbud, yaitu tentang profil pelajar Pancasila ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini kita biar semangat kita nyanyikan lagi ya. Ya, semangat kita nyanyikan lagi. Ya. Ya. Ya, oke.
Oke, Bapak Ibu, kita skip dulu ya karena ada suara azan ya. Oke, terima kasih. Setelah kita berhenti sejenak karena mendengarkan azan, kita lanjutkan tentang menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Monggo Bu Eko, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih ya. Itu menjadi sebuah impian dari para petinggi P3 atau para pemerintah atau para pendidik kita, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Ini menjadi awal ya. Ya, kalau didasari dengan iman dan takwa dan akhlak mulia, nanti juga dia akan mampu berkebinekaan tunggal, kemudian gotong royongnya juga ringan, dia juga nanti bisa mandiri, bisa kreatif, dan juga yang terakhir adalah bisa mampu bernalar kritis. Itu impian dari para pendidik-pendidik terdahulu, ya, tokoh-tokoh pendidikan kita. Kemudian ada nilai dari kebajikan ya, dari PYP atau Primary Youth Program, ada toleransi, ada rasa hormat, kemudian ada integritas, ya, mandiri, menghargai, antusias, ya, kemudian ada empati, ada keingintahuan, ya, kemudian kreativitas, kerjasama, kemudian ada percaya diri dan komitmen. Ini yang harus dipupuk pada diri siswa-siswa kita atau murid. Kemudian dari 9 pilar berkarakter, ini terkait dengan nilai-nilai kebajikannya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Anak-anak harus mencintai Tuhannya masing-masing ya. Kemudian ciptaan-ciptaannya tidak boleh tadi nanti ada membuli, ada mengejek sama teman, salah satunya ya. Kemudian ada kemandirian, tanggung jawab ya. Kemudian ada kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun ya. Dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif ya, dan juga pekerja keras. Di sini ada nilai kebajikan yang lain, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, mudah toleransi, dan juga kedamaian dan kesatuan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita sampaikan, kita terapkan kepada siswa-siswa kita. The next. Ya, ini adalah selanjutnya ya, terkait dengan budaya positif. Kalau konsep budaya positif adalah kebutuhan dasar, the basic, kebutuhan dasar manusia, the basic ya, kebutuhan basic. Di sini kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan ya. Baik itu anak-anak kita sendiri ya, sebagai pendidik juga mempunyai kebutuhan dasar manusia. The next ya, ini ya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Semua pasti ya, yang hidup di dunia ini pasti pengen bertahan hidup, baik untuk dirinya, keluarganya atau siswa itu sendiri gitu ya. Contohnya yang bertahan hidup itu apa? Pak Cahyono. Wah, luar biasa, butuh itu ya. Berarti itu kebutuhan dasar. Kalau zaman dulu itu papan, ya, sandang, pangan dan papan ya, bahasa dulu. Nah, ini dibagi dalam bertahan hidup. Ya. Semua nanti bermuara ke bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan, ya. Kemudian ada penguasaan dan kebebasan. The next, ya.
Ya, ini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bertahan hidup ini atau survival, kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, gitu ya. Seperti itu yang disampaikan oleh Pak Cahyono, jadi luar biasa, betul sekali dia, bahwa semua, tidak hanya murid kita, anak-anak kita, ya, keluarga kita, itu juga mempunyai harus atau mempunyai dasar kebutuhan, gitu ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ciri-cirinya apa? Kebutuhan untuk disayangi, ya, kebutuhan dan diterima, koneksi atau hubungan sosial, ya. Jangan sampai menjadi yang terbelakang atau dipinggirkan atau minder, gitu ya. Kemudian merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Sudah punya kelompok, dewean, rono, kesana kemari, ya, linglung, tidak ada teman untuk curhat, tidak ada teman untuk berkolaborasi. Ya. Nah ini yang dibutuhkan kita seperti itu. Ada komunikasi dengan temannya, ada komunikasi dengan saudaranya, ada komunikasi dengan bapak ibu guru. Ya, yang terpenting seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Ya. Di sini cirinya adalah biar dia kompeten, menjadi terampil. Ya. Dia pengen terampil di bidang misalkan broadcast, berani siaran, kemudian di elektronika bisa nyolder, gitu ya, dengan cepat dan bisa membuat TV LED sendiri, misalnya seperti itu ya. Kalau di mesin ya bisa CADD ya, luar biasa ya. Kemudian di otomotif ya bisa servis, nah itu kompetensi ya, servis di luar kepala ya. Ya sesuai SOP ya. Maksudnya sudah jalan sendiri, itu kompetensinya seperti itu. Tidak usah membaca SOP-nya ya, tapi bisa ya. Kemudian kebebasan di sini ada kemandirian, suka bergerak, suka mencoba-coba senang hal baru dan tidak terpengaruh yang lain. Ini kebebasan ya. Kalau di sekolah sini misalkan anak pengen main di hall atau main di lapangan ya, itu ya bebas, pengen itu ya melaksanakan atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan hatinya, sesuai dengan apa keinginannya ya, bebas. Kemudian kesenangan ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini biasanya anak-anak bosen ya menghadapi pelajaran, baik matematika, terus fisika atau IPAS ya. Terus apa kewirausahaan, ngitung-ngitung duit ya, ngitung-ngitung uangnya tidak ada, bingung, mumet, bisa seperti itu ya. Ini ya, jadi di model seperti ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Kalau murid kita bagaimana the next selanjutnya ya. Ya ini ya, ini minta tolong dari panjenengan semua ya. Nanti dibagi 4 kelompok ya, 4 kelompok, semuanya kan nanti bermuara ke bertahan hidup ya. Dan kelompoknya Pak Agus ya bisa mengidentifikasi ya kasih sayang yang pengen dianu siswa kita itu seperti apa ya, bisa ditulis di skinot ya. Dan ke kelompoknya Bu Nuraini ya. Bu Nuraini ini kesenangan ya. Nah, contoh kesenangan yang diinginkan siswa di sekolah kita menurut pandangan kita itu seperti apa ya. Semoga nanti. Kemudian yang belakang Bu Wati ya sama Bu Mary ya, itu masalah penguasaan. Nah, itu siswa, kebutuhan dasar siswa kita tentang penguasaan itu apa ya, contohnya. Kemudian yang terakhir Pak Cahyono sama Pak Yoga ya, tentang kebebasan ya. Kebutuhan dasar apa itu ya. Silakan berdiskusi ya, diskusi, ditulis salah satu saja, yang menulis salah satu saja ya.
boleh bisa ditempel di sini ya. Di atasnya tulis masalah kesenangan atau kasih sayang monggo. Ya. Ya, terima kasih Bu Nuraini, luar biasa cepat sekali. Monggo. Iya, tidak apa-apa. Nah. Terima kasih Pak Rudi, Pak Yoga, luar biasa nih. Langsung gercep. Nah, ini salah satu ciri guru yang hebat gitu ya. Suruh memberikan itu satset nih ya. Ini ya tentang ya. Kenapa kok tidak survival bertahan hidup ya? Karena karena semuanya itu nanti bermuara ke survival atau bertahan hidup atau bertahan dia di komunitasnya masing-masing. Contoh ini kesenangan belajar di luar kelas, ya, semuanya senang ya. Kita sendiri kalau belajar di kelas ya bosan ya. Nah di outing kelas ya, biasanya itu outing kelas. Sekarang booming gitu ya. Outing kelas kemana? Apalagi pikniknya ditambah dengan piknik. Ya. Nah istilahnya studi wisata ya. Itu outing kelas ya. Oh nggih, monggo. Kemudian ini ya kasih sayang ya. Ini ingin diperhatikan oleh guru ya. Ini semuanya ya. Kira-kira anak yang banyak pengen diperhatikan ya. Harus semuanya seperti itu. Kemudian kebebasan ya. Pengumpulan tugas dapat berupa video, artikel, presentasi, lisan. Ya, ini luar biasa. Jadi ini sudah diferensiasi berbagai macam strategi ya, dalam pengumpulan tugas ini. Jadi anak bebas mau pilih yang mana itu ya. Kemudian ini yang merebut bolpen temannya. Ini apa ini? Penguasaan ya, bolpen temannya. Dia merasa berkuasa ketika teman-temannya takut dan mengunci menuruti keinginannya. Ya tadi ya. Jadi kebebasan atau kebutuhan dasar yang berupa kebebasan. Ya. Ya terima kasih nih untuk Bapak Ibu guru yang hebat gitu ya, luar biasa. Mari kita tepuk salut. Nah, situ. Satu, dua, tiga. Salut, luar biasa ya. Ya terima kasih ya. Kemudian the next mas, ya. Nah ini untuk prinsip atau konsep inti terhadap budaya positif selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, apa itu motivasi ya? Apa itu motivasi yang melatar belakangi tingkah laku manusia? Apa itu Bu Rizka? Ya. Ya Pak. Ya. Tentang motivasi itu apa ya? Ya. Motivasi itu segala sesuatu yang memulai dari kita sendiri Pak, paksaan, ancaman dari siapapun, tapi itu akhirnya dari dalam diri kita sendiri. Itu motivasi. Oke, luar biasa. Tidak bersuara. Iya, maksudnya mic-nya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Bu Risa ya. Yaitu ya motivasi sesuatu yang timbul dari dalam diri sendiri, dari dirinya sendiri tanpa ada sebuah paksaan ya, dari orang lain. Nah motivasi yang ada di dalam sistem pendidikan kita atau pembelajaran kita itu ada dua ya, ekstrinsik dan intrinsik ya. Ya motivasi ekstrinsik ya yang keluar ya, atau yang berasal sesuatu yang memotivasi kita belajar sungguh-sungguh, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, itu ada yang berasal dari luar ya, dari luar dirinya sendiri, dan juga yang berasal dari dalam dirinya sendiri ya. Nah ini ya yang dari luar ya.
Ini untuk menghindari ya, ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ini biasanya seperti anak-anak sekarang masih banyak yang modelnya seperti itu. Ya. Misalkan terlambat masuk kelas, ya. Tadi takut untuk dihukum. Ya. Kadang gurunya kan guru killer ya, masih model lama itu dihukum. Ya. Dia tak masuk kelas untuk berbudaya positif, terlambat takut dihukum. Ya, sehingga dia masuk kelasnya itu kepaksa atau terpaksa masuk tepat waktu gitu ya. Kemudian di sini ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini banyak sekali ya, masih banyak ya. Ini perlu masih banyak siswa-siswa yang melakukan sesuatu untuk berbudaya positif karena ada imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Apalagi yang punya pacar misalnya seperti itu ya, biar dihargai oleh pacarnya. Ada anak-anak seperti itu tidak mulus dari dalam dirinya. Lah yang paling baik adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya atau intrinsik, yang berupa untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dari ini memupuk ya, motivasi intrinsik ini perlu proses yang bertahap gitu ya. Tidak semuanya ya, semua siswa dalam satu sekolah ini harus mengikuti melakukan sesuatu ya sesuai dengan dalam dirinya tanpa ada paksaan dari orang lain ya. Kemudian the next. Nah ini ya, konsep disiplin ya. Ini konsep disiplin yang diterapkan ya menjadi permasalahan kita bersama yang ada di kelas maupun di sekolah gitu ya, tingkat sekolahan ya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Gagal total, artinya tidak membimbing siswa ya sesuai dengan potensinya. Jadi disiplin ini adalah disiplin yang memaksa anak, ya, memaksa siswa. Nah, karakteristiknya nanti efeknya dari hukuman adalah menyakitkan ya. Pasti itu ya. Saya pernah ini ya pengalaman ya. Murid saya yang sekarang menjadi teman saya ya. Itu dulu tak keplak ya dulu. Sampai sekarang masih keingat ya. Masih ingat. Dulu pernah. Nah, itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu contoh. Dulu kan kita belum mendapatkan ilmu konsep budaya positif. Nah, jadi ini menyakitkan. Tak tanya sekarang bisa masih Pak. Ya, ini contoh yang tidak baik ya. Terus, kemudian hukuman efeknya adalah tidak nyaman ya. Kemudian ini ya, murid takut ya. Kemudian cirinya adalah memaksa, murid menyembunyikan kesalahan ya. Kemudian murid menjadi rendah diri ya. Kemudian konsep disiplin tentang memberikan sebuah penghargaan ya. Ini ciri-cirinya ini adalah tidak efektif, kemudian merusak hubungan ya, sifat iri dengan temannya. Oke, dibelikan pulpen kok aku tidak, padahal saya bisa mengerjakan dengan baik, padahal saya mengikuti aturan ibu guru atau pak guru atau mengikuti aturan sekolah, kok di sana dikasih es teh kok saya tidak. Itu menjadi iri ya. Ini merusak hubungan ya. Kemudian di sini adalah mematikan kreativitas. Sesuk strategi sesuk tidak usah berbuat baik aja, tidak usah melakukan tugas. Yang sana saja tidak dikasih apa-apa, dari seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya ya, yang ranking sekarang sudah tidak berlaku lagi, bisa membullying tentang prestasi anak ya.
Kemudian the next ya, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang kita ketahui adalah konsekuensi dan restitusi. Ya, cirinya untuk konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek. Jadi kalau konsekuensi seperti tadi adalah sebab dan akibat. Ya, contohnya saya memecahkan merobek bukunya harus ganti bukunya. Ya. Itu konsep disiplin yang identitas, tapi ini adalah penguatan jangka pendek. Kemudian ada stimulus dan respon, aksi dan reaksi. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian sini cirinya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena langsung konsekuensi. Tidak ada komunikasi dua arah, hanya satu arah. Gitu ya. Kemudian untuk yang kita inginkan adalah konsep disiplin dengan restitusi. Nanti efeknya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di sini anak lama-kelamaan ya akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Ya. Jadi anak di sini akan terus lama-kelamaan dia akan terpatri dalam hatinya, selalu mengikuti atau menjalankan kedisiplinan atau budaya positif di sekolahnya dengan baik. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang ya ini ya. Jadi ini tadi sudah disampaikan ya, jangka panjang ya. Jadi ini masuk ke dalam hati anak-anak, tidak di luar hatinya tapi di dalam hatinya. Ya. Ya. Kemudian ada teori kontrol yang memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya. Kemudian selanjutnya ya ini ya, konsep disiplin pendekatan restitusi ya. Ini ya, pengertian restitusi itu apa ya menurut dosen ini ya. Nah, semoga bisa Mas Rudi ya. Pengertian dari restitusi menurut dosen tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, masih berikan tepuk wow ya. Ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Nah, ya luar biasa Pak Rudi ini ya. Ya. Terkait dengan restitusi ini yang diinginkan oleh para pendidik kita bahwa kita tidak boleh memberikan statement pada anak, melakukan anak langsung ya, atau istilahnya konsekuensi atau stimulus dan respon. Ini belum melalui proses restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian restitusi adalah tawaran, dan restitusi adalah mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. The next. Ya ini ada perbedaan tentang apa itu kasus anak antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Di situ bisa kita lihat bahwa hukuman itu seperti menyapu kelas, kemudian konsekuensi harus mengerjakan PR 3 kali lipat. Restitusi ini menanyakan tentang keyakinan kelasnya. Jadi harus menghormati dirinya dan juga orang lain. The next. Ya. Kemudian ini posisi kontrol. Ya. Banyak sekali ya, 5 posisi kontrol dari seorang guru ya, untuk menghadapi siswanya, terutama yang ada masalah gitu ya. Yang pertama adalah posisi penghukum ya. Kemudian kata-katanya seperti ini ya, dengan nada tinggi, patuhi aturan saya atau awas seperti itu.
Kemudian dampaknya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam. Awas Pak Guru ning dobo entek, misalnya seperti itu ya. Itu contohnya dampaknya itu. Jadi pendendam ya. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah ya. Ada suara memelas ya. Ibu contohnya adalah ibu sangat kecewa sekali terhadap kamu ya. Ini bisa menjadikan murid itu akan selalu merasa bersalah ya, minder, murung di kamar ya. Kemudian selanjutnya adalah posisi teman ya. Ini kayak kocoknya di temannya sendiri ya. The next Bu. Ya ini ya, suara guru akan ramah cenderung ya, bersenda gurau. Contohnya, ayo nak bantulah demi bapak ya, nah, seperti itu. Seperti teman mengajak nepuk-nepuk punggungnya ya. Sehingga dampak murid adalah murid akan bergantung kepada satu orang. Ini juga kurang baik. Murid tidak mandiri. Yang keempat adalah posisi pemantau ya. Ini pemantau ini bersuara datar. Contohnya ya, tahukah kamu jam berapa kita mulai ya. Kemudian dampaknya murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan tinggal kelas ya. Dan the next gitu. Kemudian posisi manajer ya, ini posisi yang baik untuk kita ya. Jadi suara manajer netral itu contohnya apa yang kita yakini di kelas, apakah kamu meyakini ya, seperti itu ya. Dampaknya di sini adalah murid mandiri dan percaya diri. Tentu dari kelima itu adalah yang terbaik adalah manajer, tapi kita tidak memungkiri kelima-limanya bisa kita pakai sesuai dengan kondisi di lapangan. Tapi penghukum jangan sampai dilakukan lagi. The next ya, ini contoh ini ya, contoh sekali 5 posisi kontrol, dan sekali kata-katanya seperti tadi. The next book ya. Ya ini latihan ya. Klik Bu, klik lagi Bu. Nah ini klik lagi Bu. Satu lah ini. Wah ini wis sono jawabane. Klik satu-satu ya. Saya coba sekali dengan kamu ya ini. Kemudian selanjutnya ya. Contoh, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Pak Cahyono. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu pembuat. Ya itu siapa yang mengatakan? Nah, yang pertama posisinya, posisi sebagai 5 kontrol posisi. Nah, penghukum next. Bu, klik. Nah, luar biasa 100 untuk Pak Cahyono. Udah the next Bu. Ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, teman next. Oke. Luar biasa. Kemudian yang keempat, ya, apakah kamu dapat stiker bintang hari ini? Ya, apa ini? Apa ini? Ayo Bu Mary. Sembarang bebas. Pemantau ya, pemantau bener ya. Wah luar biasa, 100 ya. Kemudian yang kelima, gimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Luar biasa, bener ya? Wah luar biasa. Kemudian yang selanjutnya keenam, kamu selalu yang paling terakhir ya. Oke, buat merasa bersalah. Coba. Mau selalu yang paling terakhir ya, penghukum ya. Ya ini ya. Ini 100 untuk saya ya. Terima kasih. The next Bu. Ya ini keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas itu tidak peraturan kelas gitu ya. Karena keyakinan kelas ini ya mengajak siswa untuk selalu berkomunikasi dengan kita ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker gitu ya. Mengajak anak untuk berpikir tujuannya apa kira-kira, sehat dan juga apalagi selamat ya, selamatan ya, sehat, selamatan, menghargai orang lain ya. Karena mungkin apa kita ya yaitu yang menggunakan masker. The next Mas.
Ya ini salah satu contoh peraturan kelas. Ya, salah satu contoh peraturan kelas atau keyakinan tanggung jawab atau keyakinan kelas, menghormati orang lain sendiri, menghormati atau komitmen pada tujuan, dan dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Tadi gunakan masker, kesehatan, keselamatan, kepedulian, gitu ya. Itu ada 3. Dilihat sama sesama. Kemudian the next mas. Ya. Ini cara urutkan, nggak usah langsung mas. Urutan pembuatan keyakinan kelas. Ini ya, pembuatan keyakinan kelas. Langsung next mas. Ya, ini urutan yang pertama, langsung next. Ya, ini ya berdiskusi munculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian 3, menyarikan peraturan menjadi nilai yang kebajikan. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir adalah refleksi, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut, nah ini contoh membuat keyakinan kelas di kelas kami kemarin, kelompok keynote. Kemudian lanjutnya mas, nah ini ditempelkan, kemudian kita diskusi untuk mencoba membuat keyakinan kelas untuk ditetapkan bersama-sama. Ya, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini ya, segitiga restitusi di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas ya, untuk menghadapi anak-anak yang ada masalah dengan budaya positif. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas ya. Dan yang terakhir ya, ini ada bisa panjenengan merefleksi ya, merefleksi ya. Bukan ya. Nanti untuk bahan refleksi ya. Bahan refleksi di situ ada posisi apa gitu ya. Sekaligus nanti merefleksi pada ya, pada kegiatan diseminasi ini ya. Kira-kira posisi apa ya? Mungkin kelompok ini nanti menjawab itu, dan kelompok itu merefleksi ya. Satu saja ada apa-apa. Gimana Pak? Kita jawabin. Ya. Mbak, dan jawab. Sembarang. Gimana? Kata-katanya. Langsung nggak Pak? Ya monggo Bu Budile ya. Bundil. Stabilkan identitas. Enggak, iya. Baik. Satu aja. Baik, terima kasih Pak Sila. Ya. Jawaban refleksinya di poin nomor 1 itu posisi kontrol apa yang diterapkan dalam dialog di atas antara Pak Sila dan Aziz itu adalah manajer. Gitu Pak. Kemudian pernyataan manakah yang menunjukkan itu menstabilkan identitas itu adalah pada kalimat begitu ya. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal jika Pak Sila ada di posisi kamu, Pak Sila juga akan berbuat hal yang sama. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang B, validasi tindakan yang salah, yaitu yang begitu. Jadi kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah. Oke, luar biasa ya. Sekali lagi tepuk wow ya. Oke. Kasih ini. Kasih wow, keren, luar biasa.
Oke ya, masih ya. Demikianlah pemaparan saya pada siang hari ini untuk sesi diseminasi. Untuk terakhir mohon refleksi dari the next ya, lagi ya. Terus itu sebelumnya, yang tadi mas. Sebelum thank you. Terakhir dari Ibu Wati ya. Yang terakhir. Terus. Saya merasakan mendapatkan ilmu yang sangat berguna sekali untuk kedepannya di mana saya sebagai posisi guru. Sebelumnya ini. Saya akan memposisikan diri saya. Kalau bisa kita akan menggunakan tiga institusi dalam menghadapi siswa. Terima kasih Pak Sudha. Halo, ya luar biasa. Ya tepuk tangan untuk Bu Wati ya. Tepuk tangan saja ya. Oke, setelah wajiban melakukan refleksi ya terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Berakhirlah pada diseminasi untuk budaya positif yang saya paparkan. Dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih bapak-bapak, terima kasih ibu. Alhamdulillah selesai. Salut, luar biasa, makasih. Bergerak, menggerakkan.